Guna dapat bertahan hidup, tumbuhan melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya untuk mempertahankan diri terhadap musuh-musuhnya. Bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri dan melindungi diri? Nah, yang pertama adalah tumbuhan dapat melakukan adaptasi fisiologi guna menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Mari kita simak. Yang pertama adalah tumbuhan xerofit atau tumbuhan yang hidup di daerah gurun umumnya memiliki jaringan penyimpanan air. Terbentuknya jaringan penyimpanan air pada tumbuhan gurun juga merupakan salah satu contoh adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Yang kedua, tumbuhan teki atau ilalang biasanya mempunyai senyawa kimia yang disebut alelopati yang dikeluarkan di daerah tumbuhan yang lain. Nah, alelopati adalah senyawa kimia yang menghambat pertumbuhan tumbuhan lain, sehingga tumbuhan lain akan sulit tumbuh di sekitar tumbuhan yang mengeluarkan senyawa ini. Yang ketiga, tumbuhan pemakan serangga atau kelompok insektivora memiliki sekret yang bersifat lengket pada kantungnya saat memakan serangga. Sekret ini berfungsi sebagai penjerat dan pengurai serangga yang terperangkap dalam kantung tersebut. Yang keempat, tumbuhan yang berbunga umumnya akan menghasilkan nektar untuk menarik serangga sehingga dapat membantu penyerbukan. Ciri tumbuhan yang menghasilkan nektar ialah memiliki mahkota bunga. Yang kelima, eceng gondok hidup mengapung di permukaan air. Nah, agar dapat mengapung, tumbuhan ini memiliki batang yang menggembung, berisi rongga udara seperti spons agar dapat mengapung. Selain itu, tumbuhan juga melakukan penyesuaian diri dengan cara mengubah tingkah laku agar sesuai dengan lingkungan yang ada. Caranya antara lain, yang pertama tikmonasti, kedua termonasti, ketiga niktinasti, keempat meranggas, kelima estivasi, keenam tropisme. Berikut penjelasannya. Yang pertama tikmonasti atau lebih akrab dengan seismonasti merupakan gerak nasti yang terjadi akibat adanya rangsangan sentuhan. Misalkan pada tumbuhan putri malu yang akan mengatup jika disentuh. Yang kedua adalah termonasti. Termonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Perubahan suhu dipicu oleh perubahan intensitas cahaya sehingga disebut fotonasti. Nah, misalkan pada bunga pukul 4 yang pada siang hari layu dan pada saat pagi dan sore hari mekar. Yang ketiga adalah niktinasti. Niktinasti merupakan gerak nasti karena pengaruh gelap. Dalam kondisi gelap, pada tangkai daun menurun sehingga daun pun menjadi layu. Misalkan pada tumbuhan kelas polong-polongan seperti lamtoro atau petai Cina. Yang keempat adalah meranggas. Meranggas adalah menggugurkan daun-daun pada musim kemarau. Misalnya terdapat pada pohon jati dan pohon mahoni. Yang kelima adalah estivasi. Estivasi adalah mematikan sementara bagian tubuhnya yang ada di atas permukaan tanah untuk mengurangi penguapan pada musim panas. Misalkan terdapat pada jahe dan rumput-rumputan. Selanjutnya adalah tropisme. Tropisme merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya mengikuti arah rangsangannya. Secara umum, tropisme dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan rangsangannya, yakni yang pertama geotropisme, kedua fototropisme, ketiga tikmotropisme, keempat kemotropisme, kelima termotropisme,
Dan yang keenam, hidrotropisme. Nah, geotropisme. Geotropisme adalah gerak tumbuhan yang mengikuti gerak gravitasi bumi. Fototropisme. Fototropisme adalah gerak tumbuhan yang mengikuti arah cahaya. Jadi kemanapun cahaya akan bergerak, maka tumbuhan tersebut akan mengikuti arah cahayanya. Tigmotropisme. Tigmotropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh sentuhan. Kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh senyawa kimia. Biasanya senyawa kimia yang terdapat pada pupuk. Hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerakan bagian tumbuhan yang mengikuti arah sumber air. Tumbuhan juga memiliki cara beradaptasi, yaitu melakukan perlindungan diri untuk melindungi diri dari serangan musuh-musuhnya. Bentuk perlindungan diri tiap tumbuhan pun berbeda. Dapat melalui duri yang tajam, getah, atau bulu halus, ataupun rasa buah yang sepat atau pahit. Contoh tanaman yang melindungi diri dengan duri antara lain, yang pertama bunga mawar. Bunga mawar memiliki duri yang digunakan melindungi bunga mawar dari pengganggunya. Ini karena bunga mawar sangat lemah dan mudah rontok. Para pengganggu bunga mawar akan menjauh karena tertusuk duri. Yang kedua yaitu tanaman salak. Pelepah daun tanaman salak memiliki duri yang berguna untuk melindungi diri dari gangguan hewan dan manusia. Duri itu sangat tajam sehingga dapat melukai musuh yang hendak mengganggunya. Yang ketiga, tanaman rotan. Pelepah daun tanaman rotan memiliki duri hampir di seluruh bagiannya yang berguna untuk melindungi diri. Nah, ada juga beberapa jenis tanaman jeruk yang memiliki duri tajam pada bagian batang dan rantingnya yang berguna sebagai bentuk pertahanan diri terhadap musuh. Nah, selanjutnya contoh tanaman yang melindungi diri dengan getah, antara lain buah nangka. Buah nangka mempunyai getah yang sangat liat dan lengket. Getah itu mudah melekat pada kulit hewan yang akan memakannya. Bagian tubuh hewan yang terkena getah menjadi susah untuk digerakkan. Getah itu menyebabkan hewan tidak berani memakannya, sehingga buah itu dapat tumbuh sampai besar dan masak. Kedua, tanaman sawo. Tanaman sawo memiliki getah yang sangat banyak dan lengket, sehingga hewan-hewan tidak dapat memakannya. Selanjutnya adalah tanaman pepaya. Tanaman pepaya memiliki getah yang banyak dan kadang menimbulkan rasa gatal. Getah ini merupakan bentuk pertahanan diri dari tanaman pepaya. Tanaman lainnya yang memiliki perlindungan diri dengan getah yaitu tanaman sukun yang pada batang dan buahnya menghasilkan getah yang lengket. Contoh tanaman yang melindungi dengan bulu halus yaitu tanaman bambu. Tanaman bambu memiliki rambut halus atau biasa disebut dengan gelugut yang menyebabkan gatal-gatal jika disentuh. Rambut halus itu melindungi tunas bambu sehingga dapat tumbuh menjadi bambu dewasa. Pada saat masih muda, hampir seluruh batang bambu terbungkus oleh rambut halus. Namun setelah tua, rambut halus itu hilang dengan sendirinya. Kedua, tanaman kemadu. Nah, tanaman kemadu adalah salah satu spesies yang sangat berbeda dengan tanaman lainnya. Nah, bila bulu-bulu ini tersentuh ke bagian kulit kita yang halus dan sensitif seperti punggung tangan, lengan, paha, atau betis dapat menimbulkan rasa gatal, perih, dan panas yang cukup menyengat.
Yang ketiga adalah tumbuhan jelatang. Jelatang adalah tumbuhan yang daunnya bermiang atau memiliki bulu halus yang dapat menyebabkan gatal jika tersentuh kulit. Nah, efek yang bisa diakibatkan jika kita menyentuh tanaman ini adalah menyebabkan gatal dan perih hingga selama seminggu. Efek ini tergantung pada kadar racun yang dimiliki oleh tumbuhan ini. Kemudian, contoh tanaman yang melindungi diri dengan rasa sepat atau pahit adalah yang pertama buah belimbing. Buah belimbing yang masih muda biasanya berwarna hijau. Buah belimbing muda rasanya sepat. Oleh karena itu, hewan pengganggu tidak mau memakan buah belimbing muda. Akhirnya, buah tersebut dapat berkembang menjadi buah yang masak. Kedua yaitu buah jambu biji. Buah jambu biji saat masih muda, buahnya berwarna hijau. Buah yang masih muda biasanya sangat keras dan rasanya sepat. Hewan pengganggu pun tidak ada yang mau memakan buah yang masih muda. Dan buah tersebut kemudian berkembang terus sampai menjadi buah yang masak. Demikianlah penjelasan materi yang bisa Miss sampaikan hari ini. Nah, dapat Miss simpulkan pelajaran kita hari ini tentang adaptasi tumbuhan, yaitu tumbuhan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan cara adaptasinya. Yang pertama berdasarkan adaptasi habitatnya. Yang pertama xerofit, kedua hidrofit, ketiga higrofit, keempat mesofit, dan yang kelima halofit. Nah, sementara jenis tumbuhan juga dapat melakukan adaptasi fisiologi. Nah, kemudian ada lagi yaitu ada juga tumbuhan yang bisa melakukan adaptasi secara tingkah laku. Yang pertama secara tigmonasti, kedua termonasti, ketiga niktinasti, keempat meranggas, kelima estivasi, dan yang keenam tropisme. Sementara tropisme dibagi-bagi lagi sesuai dengan pengaruh datangnya rangsangan. Yang pertama geotropisme, fototropisme, tigmotropisme, kemotropisme, termotropisme, dan hidrotropisme. Nah, ada pula adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan dengan melakukan perlindungan diri lainnya, yaitu adalah bisa dengan menggunakan duri-duri yang tajam, dengan getah, bulu-bulu halus atau miang, dan rasa sepat atau pahit. Nah, kira-kira seperti itu kesimpulannya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi anak-anak kelas 6. Terima kasih dan salam sehat.